Shalom teman-teman, kembali lagi di Gocha United YouTube channel. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan ibadah online. Persiapkan diri kalian, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah hingga akhir. Nah, untuk mengetahui kita lebih lanjut lagi, kalian bisa mengikuti kita di Instagram dan fanpage Facebook. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua di rumah, apa kabarnya? Luar biasa. Semua sudah siap untuk menyembah Tuhan sama-sama, amin? Amin. Sebelum itu kita berdoa. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu setiap kami Bapak. Kami dapat beribadah pada sore hari ini Tuhan, semuanya merupakan anugerah-Mu Bapak. Kami percaya Engkau menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Pengharapanku
di dalamku. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Bapa, sudah kami akan bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita, sebab Dia adalah Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Maka takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka rancang namanya. Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar. Menaikkan hujan mujizat terjadi. Mengerti bahasaku, nyalakan apiku. Ku nyanyi oh eh oh oh eh oh oh eh oh oh. Tercurah bahasaku, nyalakan apiku. Ku nyanyi oh eh oh oh eh oh. Keajaiban terjadi. Kami percaya Tuhan, keajaiban demi keajaiban akan terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib. Roh Kudus membakar setiap Bakar, bakar, bakar. menaikkan hujan mujizat terjadi. Mengerti pesanmu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh oh eh oh oh eh oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh oh eh oh. Keajaiban terjadi. Roh Kudus membakar setiap
bakar, bakar, bakar. Hendakkan hujan mujizat terjadi. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap. Bakar, bakar, bakar. Hendakkan hujan mujizat terjadi. Menggelimpah sambut nyalakan apimu. Ku janji, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku janji, oh, 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 oh. Keajaiban mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku janji, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku janji, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Shalom teman-teman semua. Senang boleh menjumpai teman-teman semua, ya rekan-rekan dari Youth GBI Tidar Blessing. Terima kasih buat kesempatan boleh melayani. Sekali lagi kesekian kali Kak Jeffrey diminta untuk menyampaikan firman. Senang sekali menjumpai teman-teman sekalipun lewat rekaman virtual ya. Lewat rekaman yang teman-teman bisa saksikan dan bisa terima di hari ini. Dan kesempatan hari ini ya, Kak Jeffrey mau berbagi satu topik, satu pelajaran yang Kak Jeffrey beri judul menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke, kita akan sama-sama belajar ya dari satu pelajaran, satu topik yang sekali lagi Kak Jeffrey beri judul menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, masalah akan tetap ada dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting bagaimana cara kita menyikapi masalah yang datang dalam hidup kita. Seringkali tanpa kita sadari gitu ya, kita menyelesaikan masalah yang satu selesai menimbulkan masalah yang baru ya. Ada banyak hal, ada banyak situasi kondisi dalam kehidupan kita kalau teman-teman pernah mungkin alami ya. Kita berupaya menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah yang baru. Contoh teman-teman berupaya menyelesaikan masalah ambil jalan pintas. Seakan-akan masalah A yang teman-teman selesaikan dengan cara pintas, ya, si masalah A ini selesai. Tapi dari masalah A yang selesai dengan cara jalan pintas, pada akhirnya menghasilkan masalah yang baru, masalah B. Nah, hari ini Kak Jeffrey akan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Gimana caranya kita menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Nah, mari kita tentunya akan belajar dari sosok ya, dari pribadi raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya, bagaimana cara Yesus menyelesaikan masalah. Jadi hari ini kita akan belajar cara menyelesaikan masalah ala Yesus Kristus. Oke? Mari teman-teman, kita akan lihat sama-sama dari kitab Injil Matius pasal yang ke-14. Kitab Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Sekali lagi ada 3 kunci yang hari ini Kak Jeffrey mau bagikan. 3 cara menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Kak Jeffrey yakin ini kisah yang gak asing lagi buat teman-teman. Judul perikopnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke? Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, ya, berita apa Yesus dengar? Ya, beritanya tentunya di ayat 1 sampai ayat 12. Kisah tentang Yohanes Pembaptis dibunuh, ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Yesus dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya, jadi Yesus pingin karantina mandiri gitu ya. Yesus pingin mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sepi, sunyi gitu ya. Tetapi orang banyak mendengarnya, jadi orang banyak
tiba-tiba dengar, dapat berita bahwa Yesus menyingkir atau mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi, dari kota yang satu ke kota yang lain, kota A, kota B, kota C, lalu kemudian ambil jalan darat untuk mengikuti Yesus. Ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ya berarti Yesus memang naik perahu pada masa itu, pada saat itu. Sementara orang-orang lain itu ambil jalan darat. Ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Berapa banyak jumlahnya? Nggak diberitahu, tapi pasti Kak Jeffrey yakin. Besar dan banyak banget. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya. Jadi Yesus tergerak oleh belas kasihannya dan menyembuhkan banyak orang sakit. Nah, perhatikan ayat 15. Ini yang akan menjadi fokus Kak Jeffrey di kesempatan hari ini. Oke, Matius pasal 14 ayat 15. Menjelang malam. Ya, berarti ya menjelang malam itu berarti kira-kira sekitar jam 5:30 mungkin ya. 5:30, jam 6 gitu ya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, lihat, ya murid-muridnya datang sama Yesus dan berkata sama Yesus, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Kalau teman-teman melihat ayat ini, kira-kira yang disampaikan oleh murid-murid Yesus, informasi saja atau informasi beserta masalah? Sekali lagi, kalau baca ayat ini, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Berarti memang belum selesai. Yesus menyembuhkan banyak orang itu belum selesai. Ya masih kumpul mungkin ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman, ayat ini kalau teman-teman baca, murid-muridnya datang sama Yesus, hanya sekedar memberikan informasi atau informasi yang disertai masalah. Kak Jeffrey yakin teman-teman, ini informasi yang disertai masalah bukan? Jadi murid-muridnya nggak cuma beri informasi, Yesus tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, itu informasi. Tapi setelah informasi disampaikan, ayat yang sama kalimat berikutnya itu menunjukkan bahwa ada masalah di balik informasi yang diberikan. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ini, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jadi besar kemungkinan murid-muridnya udah tahu bahwa ini bakal lama, ini bakal panjang acaranya. Nah, sementara situasi kondisi saat itu udah malam, ya, tempat ini sunyi, jadi pasti perlu diberi makan. Jadi usulan murid-muridnya untuk Yesus menyuruh orang-orang banyak ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan. Ada masalah di situ. Nah, perhatikan dengan baik-baik, ya, perhatikan dengan baik bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa masalah. Teman-teman lihat ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Yang pertama, perhatikan dengan baik ayat 16, ya. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Hal yang pertama yang teman-teman mesti tahu, waktu teman-teman hadapi masalah, waktu teman-teman ada masalah dalam kehidupan, langkah pertama, cara menyelesaikannya adalah ambil tanggung jawab menyelesaikan. Oke? Yang pertama, Kak Jeffrey ulang, begitu ada masalah dalam kehidupan, bukan lempar masalah itu ke orang lain. Bukan ambil jalan pintas. Bukan, teman-teman. Tapi yang menarik di ayat ini, Yesus nggak menyetujui permintaan murid-muridnya. Tidak. Tetapi Yesus langsung fokus bahwa semua masalah itu yang harus selesaikan adalah murid-muridnya sendiri. Berapa banyak dalam kehidupan teman-teman, begitu ada masalah yang datang dalam kehidupan teman-teman, entahkah itu masalah yang teman-teman buat sendiri, atau teman-teman ngalamin masalah yang tidak sengaja teman-teman alami. Teman-teman, hari ini firman Tuhan beri jawaban buat kita. Jangan suka lempar masalah. Jangan suka lupakan masalah. Jangan suka lari dari masalah. Tapi mari ambil tanggung jawab. Mari jadi man of responsibility. Menjadi orang yang bertanggung jawab, responsibel dalam kehidupan ini. Ya, jangan suka lempar masalah. Mari ambil tanggung jawab. Terima tanggung jawab untuk kita selesaikan masalah dengan bertanggung jawab. Dan salah satu tanda kedewasaan adalah setiap Anda dan saya, teman-teman, berapapun usia
berapapun usiamu, tanda utama kedewasaan adalah kita terbiasa, kita suka bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, Dia nggak pernah tinggalkan Anda seorang diri. Apapun keadaannya teman-teman, Dia putuskan, Dia Allah yang setia. Dia putuskan, Dia Allah yang akan terus menjadi Allah Immanuel buat kehidupan kita. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang Dia ciptakan. Dia bertanggung jawab sebagai pencipta, bertanggung jawab terhadap orang-orang atau terhadap sesuatu yang Dia ciptakan. Yesus ambil tanggung jawab itu sampai menuju kayu salib. Dia nggak lempar tanggung jawab itu kepada Petrus. Dia nggak lempar tanggung jawab itu kepada murid-murid yang lain. Tapi Dia ambil tanggung jawab untuk menyelesaikan kehendak Bapa menuju ke Golgota. Hal yang pertama, Kak Jeffrey mau ingatkan kepada teman-teman di hari ini. Begitu ada masalah, cara menyelesaikan masalah yang pertama, beranilah bertanggung jawab. Ambil tanggung jawab. Semakin teman-teman ambil tanggung jawab, ada kasih karunia Tuhan turun dalam kehidupan teman-teman. Tapi semakin sering teman-teman lempar tanggung jawab, salahkan orang lain, salahkan orang tua, salahkan gereja, salahkan teman-teman, salahkan dirimu sendiri, teman-teman tidak akan pernah menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah yang baru. Oke ya? Jadi hal yang pertama yang Kak Jeffrey mau ingatkan kepada teman-teman hari ini. Langkah pertama menyelesaikan masalah adalah bertanggung jawablah. Ya, ambil tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya teman-teman. Terhadap masalah yang terjadi. Jangan lari, jangan lupakan, jangan singkirkan ya. Tetapi bertanggung jawablah, ambil tanggung jawab. Di mana ada tanggung jawab, di mana ada teman-teman belajar bertanggung jawab, ada kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan teman-teman. Hal yang kedua, teman-teman. Perhatikan ayat yang ke-16 ya. 16 kita udah baca, tapi Kak Jeffrey akan bacakan ulang. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ada kata harus, berarti wajib. Nah, perhatikan ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Oke? Yang tersedia, murid-muridnya bilang, cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Oke? Yang tersedia bagi murid-muridnya cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, teman-teman, perhatikan dengan baik di ayat ini. Seringkali, ya, teman-teman harus belajar fokus, cari solusinya itu setelah teman-teman bertanggung jawab, ya. Oke, saya putuskan saya ambil tanggung jawab. Oke, saya putuskan saya nggak akan lari dari masalah, saya akan menjadi anak muda yang menyelesaikan masalah. Seberat apapun itu, saya akan selesaikan. Nah, jangan lupa hal yang kedua. Seringkali setelah teman-teman praktek yang pertama, ayat 17 bilang, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang kedua, ya, jawaban atau solusi atas masalahmu nggak akan jauh-jauh dari teman-teman. Oke? Solusi dari masalahmu, ya, tidak akan pernah jauh dari teman-teman. Makanya, belajar fokus pada apa yang ada. Jangan fokus pada apa yang nggak ada, teman-teman. Jadi belajar fokus pada apa yang ada di sekitar kita. Nah, di hari itu kalau teman-teman lihat di Markus pasal 6, Lukas pasal 9, Yohanes pasal 6, ceritanya sama, tetapi ada beberapa potongan kalimat, potongan ayat yang tidak tertulis di Matius pasal 14 ini. Ya, di kitab Markus, Lukas, Yohanes, ya, kalau teman-teman baca, ya, di-compare, dibandingkan, itu ada seorang anak, ya, yang memang cuman punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuh, anak itu ada di mana? Emang anak itu ada di desa yang lain? Enggak. Anak itu ada dalam kumpulan, ya, 5.000 orang itu. Artinya apa? Seringkali solusi yang Tuhan mau berikan dalam kehidupannya teman-teman tidak akan pernah jauh-jauh dari teman-teman. Oke? Selalu ada di sekitar teman-teman. Selalu nggak jauh dari teman-teman. Nah, hari-hari ini berapa banyak kali teman-teman dalam kehidupan saudara fokus sama masalah sampai nggak bisa lihat solusi di sekitar kita. Fokus kita bandingkan masalah kita dengan orang lain. Dan kita mulai bilang, orang itu masalahnya lebih ringan dari saya, Kak. Masalah saya jauh lebih berat dari orang itu. Makanya orang itu gampang menyelesaikannya. Teman-teman, Kak Jeffrey mau kasih tahu, bukan fokus pada berat ringannya, bukan. Karena berat atau ringannya sebuah masalah itu subjektif.
Artinya apa? Setiap orang pasti beda-beda. Bagi Kak Jeffrey, masalah Kak Jeffrey berat. Tapi belum tentu bagi teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang lain, alah punya Kak Jeffrey itu mah ringan. Sementara bagi Kak Jeffrey itu berat banget. Ataupun sebaliknya. Nah, daripada kita sibuk, fokus, cari, lihat masalah, kita fokus compare, kita fokus sibuk membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Sibuk hitung beban, bobot, masalah orang lain lebih berat atau masalah orang lain lebih ringan dari saya. Daripada ribut membandingkan, lebih baik fokus pada solusi, teman-teman. Ya, fokus sama solusi, teman-teman. Dan fokus sama solusi itu nggak akan jauh-jauh dari hidupnya, teman-teman. Amin, teman-teman. Ya, solusinya ada di sekitar teman-teman. Nah, untuk ada di sekitar teman-teman, teman-teman bisa melihat solusi, caranya gimana? Setelah teman-teman menjadi orang yang responsibel, bertanggung jawab. Sederhana. Kasih perhatian. Jangan sibuk komplain. Jangan sibuk ngomel. Ya, semakin Anda sibuk ngomel, semakin Anda sibuk komplain, Anda nggak bisa menemukan barang yang di depan Anda. Teman-teman pernah mengalami itu? Ya, coba teman-teman nyari barang sambil ngeluh. Teman-teman cari barang sambil bersungut-sungut. Teman-teman nyari barang sambil ngomel-ngomel. Coba, teman-teman bisa fokus nggak cari barang itu, ketemu barang itu? Sekalipun barang itu ada di depannya teman-teman, mungkin ya di tengah banyak barang, barang itu ada di mejanya teman-teman, di depannya teman-teman. Tapi karena kita sibuk komplain, sibuk ngomel, teman-teman nggak fokus. Teman-teman nggak bisa fokus menemukan barang yang teman-teman cari. Bukan karena barang itu nggak ada. Masalahnya di mana? Barang itu ada, tapi teman-teman nggak bisa lihat bahwa barang itu ada. Sama. Dalam kehidupan kita, solusi itu ada. Masalahnya, solusi itu Anda nggak bisa temukan bukan karena solusinya nggak ada, bukan. Tetapi teman-teman terlalu sibuk. Ya, perbincangkan masalah. Teman-teman terlalu sibuk ngomel, komplain. Padahal solusi dari masalahmu nggak akan jauh dari engkau. Ada di seputaran teman-teman. Ada di sekitar teman-teman. Amin, teman-teman. Jadi yang pertama, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Jangan lempar tanggung jawab. Yang kedua, teman-teman, Kak Jeffrey akan ulang-ulang. Yang kedua, fokus pada solusi. Jangan sibuk pada masalah. Jangan sibuk membandingkan. Masih poin yang kedua, teman-teman lihat. Ayat ke-18. Saya bacakan ayat 17 sekali lagi. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Nah, teman-teman, masih poin yang kedua. Jangan lupakan, setelah teman-teman melihat solusi itu, teman-teman jangan lupa, solusi yang teman-teman dapatkan, itu persembahkan sama Tuhan. Bawa sama Tuhan, tanya Tuhan. Benar nggak ini solusinya? Nah, terbanyak dalam kehidupan kita nggak libatkan Tuhan, kan? Ya, kita hanya libatkan pemikiran kita hanya libatkan pengalaman kita hanya libatkan analisa kita. Nah, sementara di ayat ini, sekalipun murid-muridnya udah ketemu solusinya, oke? Ketemu resource-nya gitu ya, sumber dayanya. Yesus cuma ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus jawab apa? Bawalah kepadaku. Teman-teman, masih poin yang kedua. Begitu teman-teman menemukan solusi, jangan langsung bertindak. Teman-teman harus serahkan, persembahkan solusi itu kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang mengendalikan. Karena terbanyak dalam kehidupan kita, begitu kita tahu, kita dapat solusi, kita pikir kita bisa hanya gara-gara kita udah ketemu solusinya. Belum tentu, teman-teman. Ada banyak orang menemukan solusi, tapi dia nggak bisa implementasikan solusi itu. Setuju nggak, teman-teman? Oke? Makanya, teman-teman, serahkan sama Tuhan. Bawa, persembahkan solusi tersebut kepada Yesus Kristus. Amin ya, teman-teman ya. Jadi, poin pertama sekali lagi adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang pertama, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Responsibel. Yang kedua, fokus sama solusi. Dan pastikan, begitu Anda menemukan solusi, serahkan sama Tuhan. Tanya Tuhan, libatkan Tuhan. Jangan langsung bertindak, teman-teman. Tanya Tuhan, ini aku persembahkan solusi ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Oke? Nah, yang terakhir, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman.
Oke. Ayat 18. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya, perhatikan cara Yesus menyelesaikan masalah. Begitu 5 roti dan 2 ekor ikan itu di tangan Yesus diberikan oleh murid-muridnya. Lalu ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Kalau teman-teman lihat, ya mari Kak Jeffrey mau pindah sebentar. Markus pasal 6 ayat 30. Kita lihat Markus pasal 6 ya, ayat 30 ya, dan seterusnya teman-teman bisa lihat ya. Perhatikan ayat 39, Kak Jeffrey mau bacakan ya. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ternyata teman-teman, cara menyelesaikan masalah, Yesus senang dengan kelompok. Oke? Cara Yesus menyelesaikan masalah, begitu dia terima 5 roti dan 2 ekor ikan, dia nggak bagi satu-satu dari ke 5.000 orang itu. Bisa nggak Yesus lakukan itu? Bisa. Dia berkuasa. Bisa nggak dia bagikan satu-satu ke 5.000 orang itu? Bisa. Tapi cara Yesus bekerja selalu lewat kelompok. Cara Yesus menyelesaikan masalah selalu lewat komunitas. Jadi yang ketiga teman-teman, cara Yesus menyelesaikan masalah tanpa masalah adalah lewat komunitas atau yang namanya Komsel, atau yang namanya FA, atau yang namanya FB kalau di GBI Tidar Blessing Youth-nya ya. Jadi mari punya kebiasaan senang dalam komunitas, senang berkelompok. Percayalah, Tuhan itu bergerak atas dasar kelompok. Tuhan itu senang menyatakan dirinya dalam kelompok ya. Bukan kemudian dia nggak suka menyatakan diri secara pribadi, bukan. Tapi Alkitab bilang, di mana 2-3 orang kumpul dalam namaku, aku hadir. 2-3 orang itu bicara apa? Angka komunitas. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di situ kata komunal, kata komsel, kata community. Jadi Tuhan selalu ya menaruh penyelesaian masalah itu dalam komsel, dalam komunitas, teman-teman. Nah, mari hari ini teman-teman, ya Jeffrey rindu banget teman-teman. Mari cintai komsel ya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka bergerak dengan kelompok, suka bergerak dengan kebersamaan teman-teman ya. Dia bersama-sama teman-teman. Bayangkan teman-teman, disuruh duduk berkelompok dan kemudian mujizat terjadi. Makanya teman-teman, buat teman-teman yang hari ini nggak suka komsel, nggak suka berkomunitas, susah Anda menemukan solusi. Karena Tuhanmu, Tuhan Yesus Kristus senang dengan 2-3 orang kumpul dalam namaku. Alkitab bilang, aku hadir. Nah, kalau Tuhan hadir, ayat itu bilang, ya, makanya Tuhan menyatakan diri. Kalau dia menyatakan diri, dia menyatakan solusi nggak? Oh iya. Kalau dia menyatakan diri, berarti dia menyelesaikan masalah nggak? Iya, teman-teman. Nah, makanya coba lihat, ya. Begitu teman-teman menjauh dari kelompok, malah yang terjadi, Anda membuka masalah baru. Ya, teman-teman berupaya hidup independen, teman-teman. Ya, merasa bisa seorang diri. Anda akan menjauh dari cara penyelesaian masalah ala Yesus Kristus. Kak Jeffrey berdoa. Di kesempatan hari ini, mari kita praktek 3 kunci ini. Oke? Bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa masalah? Sekali lagi yang pertama, jadilah pribadi yang bertanggung jawab, responsible. Ya, jangan lempar masalah, jangan salahkan orang lain, tapi bertanggung jawablah. Jangan lari dari masalah. Yang kedua, teman-teman, caranya gimana? Fokus sama solusi. Jangan sibuk fokus sama masalah. Kalau Anda sibuk pada masalah, Anda nggak akan bisa lihat solusi sedekat apapun. Tapi kalau teman-teman fokus sama solusi, ya, teman-teman akan menemukan dengan baik solusi yang di depan mata. Dan jangan lupa, begitu solusi itu ada, datang sama Yesus, persembahkan kepada Tuhan. Ya, jangan sok-sokan, jangan merasa mampu, sanggup hanya gara-gara Anda udah tahu solusinya. Mari tanya Tuhan, mari serahkan sama Tuhan supaya Tuhan yang kendalikan dan kuasai. Dan yang terakhir, ya, terbiasa suka dalam kelompok, terbiasa senang dengan komunitas,
Karena komunitas adalah tempat di mana Yesus menyatakan diri. Komsel adalah tempat di mana Tuhan menyatakan pribadinya. Kalau Tuhan menyatakan pribadinya, berarti Tuhan akan menyatakan hikmatnya, Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan solusi dalam kehidupannya teman-teman. Mari jadi anak muda yang kuat, anak muda yang gak lari dari masalah, tapi anak muda yang fokus kepada solusi yang ada di sekitar teman-teman. Bawa kepada Yesus Kristus, bawa kepada Tuhan, jangan andalkan dirimu sendiri. Dan terbiasa senang dengan komunitas, komsel. Kak Jeffrey mengajak buat teman-teman yang gak suka komsel, udah, Anda gak suka komsel, makanya jangan heran. Masalahmu itu terus dan gak pernah ada solusi. Oke? Tapi waktu Anda suka dengan komsel, masalah akan tetap ada. Tetapi ada orang-orang yang menguatkan teman-teman, sehingga teman-teman jadi pribadi yang kuat melewati setiap masalah. Oke? Terima kasih teman-teman. Kak Jeffrey berdoa, ya, biar youth GBI Tidar Blessing menjadi anak-anak muda yang strong, yang kuat, bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, dan berbuah menyatakan karya Kristus dalam kehidupan teman-teman. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh terima firman-Mu. Materaikan kebenaran-Mu, biar kebenaran-Mu ini yang memandu terus kehidupan kami. Kami jadi orang-orang muda yang responsibel. Kami jadi orang-orang muda yang fokus pada solusi dan mempersembahkan solusi yang kami temukan tetap dalam kendali Tuhan. Tuhan yang pimpin. Dan kami mau belajar hidup dalam komunitas, hidup dalam kelompok. Karena kami tahu di saat yang sama Engkau hadir dalam kelompok yang ada. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Sekali lagi Roh Kudus, Engkau yang memeteraikan firman-Mu dan membuat menjadi tajam, menjadi lengkap. Sehingga firman-Mu kami boleh lakukan dalam keseharian kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa mengubah kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Thank you. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Sebab Yesus Allah yang tak tanggi. Haleluya. Siapa